Siaran Berita Media Warisan Budaya Nusantara, WBN, Cabang Redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari kedua Musyawarah Nasional Unio Projo Indonesia ke-14 yang digelar di Keuskupan Agung ND Kevikepan Bajawa NTT, dilaksanakan seminar dengan tema berpastoral di tengah arus migrasi. Seminar dilaksanakan di Aula Retret Kemah Tabor Mataloko, menghadirkan narasumber Romo Krisantus Paskalis Saturnus, Profesor Dr. Aloysius Liliweri, Bupati Ngadaparu Andreas SHMH, serta narasumber dari keluarga migran. Rangkaian seminar diisi dengan diskusi tanya-jawab para imam kepada narasumber seputar tema berpastoral di tengah arus migrasi. Semakin rumit, semakin setelah. Saya Romo Paulus Christian Seswantoro, Ketua Unio Indonesia, menyambut baik Munas Uni Indonesia yang ke-14 yang berlangsung di Keuskupan Agung ND, tepatnya di Kabupaten Ngada, Jawa ini. Tema yang diambil untuk Munas kali ini adalah berpastoral di tengah arus migrasi. Alasan dari pengambilan tema itu, pertama, saat ini masalah migran atau orang bermigrasi itu telah menjadi masalah di mana-mana. Bahkan sudah merambah ke berbagai keuskupan di Indonesia ini. Migran ini menjadi persoalan ketika orang-orang yang datang itu tidak mudah untuk hidup berdampingan dengan budaya, dengan adat, dengan situasi yang ada di mana mereka datang. Atau mereka yang bermigrasi ini menjadi korban human trafficking karena tidak adanya pengetahuan, kurangnya skill, kurangnya dokumen dan sebagainya. Oleh karena itu tema ini menjadi keprihatinan kami para imam diosesan yang ada di 37 keuskupan di Indonesia. Yang kedua, tema ini sangat aktual di wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Keuskupan Agung ND pada khususnya, karena banyak sekali teman-teman dari wilayah ini yang mencoba mengadu nasib untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ada yang berhasil, ya, tetapi tidak sedikit juga yang mengalami kegagalan, seperti menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, dan yang miris lagi adalah ketika mereka pergi itu banyak yang lupa dengan keluarganya. Sementara keluarganya di sini berjuang untuk menghidupi anak, menghidupi anak-anak tanpa suami, tanpa istri dan sebagainya. Ini menjadi persoalan yang tidak bisa ditinggalkan atau didiamkan oleh gereja. Maka harapannya dengan Munas ini, dengan tema itu, para imam diosesan yang ada di Munas ini ketika pulang ke keuskupan masing-masing memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan persoalan migrasi, lebih-lebih terkait dengan persoalan human trafficking. Lalu kemudian dari pemahaman itu ada satu gerakan untuk membangun sebuah pelayanan atau pastoral baru atau memberdayakan yang sudah ada untuk melindungi, menjaga umatnya agar ketika bermigrasi itu sungguh-sungguh terjamin, atau dalam bahasa kami adalah bermigrasi secara sehat. Artinya mereka memiliki skill, memiliki keterampilan, memiliki informasi yang cukup di mana mereka nanti akan bekerja. Dan ini menjadi betul-betul menjadi konsep gereja Katolik yang selama ini memang ingin melindungi kehidupan dan ingin terus menjunjung tinggi martabat manusia. Human trafficking adalah sebuah bentuk kejahatan kemanusiaan, karena manusia dianggap seperti barang dagangan yang itu sungguh sangat bertentangan dengan rencana Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan secitra dengan Allah, tetapi kenyataannya manusia justru saling mengorbankan satu dengan yang lain dan menganggap mereka tidak lagi citra Allah, tapi sebagai sebuah barang dagangan, didagangkan, dihargai, dikirim ke sana kemari seperti barang. Ini sebuah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditinggalkan atau gereja tinggal diam. Begitu kalau dari saya, mungkin dari Pascal sebagai
Romo yang selama ini bergerak di masalah human trafficking tentu memiliki pengalaman yang jauh lebih mendalam. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menginisiasi kegiatan ini, tapi lebih khusus lagi karena mengangkat isu yang sangat luar biasa ini karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut harga diri bangsa ini. Dan ini sebenarnya saya tahu juga bukan baru ini sebenarnya digagas, ini sejak beberapa tahun lalu sudah mulai digagas. Hanya kebetulan karena ada COVID waktu itu kalau nggak salah baru bisa dilaksanakan kemarin. Artinya kami semua sebagai imam-imam diosesan yang berada di akar rumput memiliki perhatian yang sungguh terhadap isu ini dan ingin meningkatkan kapabilitas kami untuk kemudian mampu menghadirkan gereja lebih berarti lagi di tengah masyarakat. Jadi tadi kita sudah baru selesai seminar untuk membuka wawasan, juga menyampaikan beberapa fakta-fakta temuan di lapangan, kerumitan, kesulitan, peluang, tantangan, hambatan, dan tadi sudah disampaikan juga dengan para pembicara yang lain. Ada Pak Bupati Ngada, ada juga Prof. Alun Ferry, juga ada Pak Agus yang seorang mantan pekerja migran Indonesia yang pulang yang punya pengalaman juga luar biasa. Intinya kalau kami pengen menarik garis lurus tadi dari kegiatan yang seminar tadi tentunya, intinya gereja tidak diam, gereja ingin terlibat di tengah persoalan ini, gereja ingin hadir sebagai mata, sebagai hati, sebagai tangan yang terbuka terhadap siapapun yang menderita, secara khusus para pekerja migran yang mungkin tersesat, mungkin menjadi korban, mungkin juga mengalami banyak hal yang tidak diinginkan, dan itu gereja ingin konsen di situ dan ingin hadir untuk mereka. Saya kira mungkin itu nanti yang mudah-mudahan ada hasil lebih konkret lagi setelah ini, karena akan ada pertemuan lagi untuk memfokuskan lagi apa yang kira-kira bisa dibuat, dan kedepannya ada sesuatu yang bisa kita hasilkan bersama untuk pelayanan kerajaan Allah yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai tuan rumah Unio Keuskupan Agung ND, pertama-tama bersyukur dan bergembira karena dipercayakan oleh Unio Indonesia dan teman-teman Unio se-Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada Musyawarah Nasional Unio Indonesia yang ke-14 ini dengan tema berpastoral di tengah arus migrasi. Yang kedua, sebagai tuan rumah bersama panitia dan umat di Keuskupan Agung ND, kita berusaha supaya teman-teman peserta dari Keuskupan seluruh Indonesia, para Bapak Uskup, dan kita semua yang hadir boleh mengalami situasi di tempat kita ini, di Mataloko ini, dan menjalankan berbagai kegiatan ini dengan penuh rasa nyaman, rasa damai, rasa sukacita, sehingga apa yang dihasilkan dari sini menggambarkan kebebasan kita dalam berpikir, kedalaman kita dalam berpikir, dan juga niat baik kita untuk memutus salah satu mata rantai yang merusak martabat manusia. Yang ketiga, Keuskupan Agung ND juga itu salah satu keuskupan asal para migran. Tentu saja kita menyumbang banyak kebaikan dengan mengirimkan begitu banyak orang ke luar negeri untuk keuskupan kita. Mereka meningkatkan ekonomi keuskupan kita dan lain sebagainya. Tapi pada sisi lain kita juga menyumbang banyak korban. Karena itu bersama teman-teman seluruh Indonesia, kita berpikir juga tentang cara berpastoral baru seperti yang disampaikan oleh Romo Koko tadi, supaya kita tidak menghalangi mereka untuk keluar negeri untuk mencari kerja hidup yang lebih layak. Tetapi mereka pergi sebagai manusia yang bermartabat, mereka pergi dengan berbagai keahlian yang mereka miliki, mereka dihargai di tempat tujuan mereka dilindungi secara hukum,
dan mereka kembali sebagai manusia yang bermartabat. Mereka kembali dengan keberhasilan, dengan cerita-cerita sukses. Kita tidak mengharapkan lagi mereka kembali sebagai korban. Semoga mata loko yang sejuk dan dingin ini bisa memberi banyak inspirasi dan juga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk memuliakan martabat manusia. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Sampaikan beberapa poin penting itu. Pertama, memang kita mesti lihat migrasi ya, migrasi sebagai bagian dari masalah sosial. Memang saya memang kritik juga bahwa kita itu melihat itu masalah migrasi setelah kita dapat informasi yang meluas tentang jumlah migran yang meninggal di Malaysia terutama ya, dibawa pulang ke Indonesia. Jadi kita mengurai masalah ini setelah sesuatu yang telah terjadi, banyak orang mati, terus kita tarik barang ini, tarik akar masalah. Nah, itu yang saya sampaikan. Ke depan sebetulnya saya pribadi dalam makalah saya itu saya minta supaya ini pihak gereja, pemerintah kita tahan yang pertama, mencegah sedapat mungkin supaya para migran tidak boleh keluar dari sini. Risikonya apa? Gereja dan pemerintah bahu-membahu ya, mendidik tenaga kerja kita dengan pendidikan dan keterampilan yang buat mereka bisa hidup sendiri di sini, bisa cari uang, bisa cari makan, begitu supaya mereka tidak tertarik untuk keluar. Nah, itu yang paling penting yang saya sampaikan tadi. Secara keilmuan melihat NTT sebagai salah satu provinsi yang terhitung punya peti mati cukup banyak ya bawa pulang ke NTT. Apa catatan dan rekomendasi ilmunya untuk NTT? Jadi kalau saya lihat kembali seperti tadi, kita memang kalau lihat data yang saya sampaikan itu sampai dengan bulan ini ya, yang tercatat di BP2 PMI itu jumlah jenazah yang pulang itu di atas kira-kira hampir 600 orang, 600 jenazah. 90% dari 600 jenazah itu pekerja migran ilegal, pekerja migran ilegal. Kita berpikir positif saja kepada pemerintah begini. Yang ilegal saja dia meninggal di luar negeri, itu negara Republik Indonesia itu bertanggung jawab untuk ikut serta memulangkan jenazah itu. Apa artinya? Kalau sekarang kita balik, kalau dia pergi ilegal ya dengan status hukum yang jelas, di sana dia kerja di tempat yang berbadan hukum yang jelas, kalau dia meninggal maka lebih bagus lagi kita pulangkan dengan segala yang mengikuti prosedur hukum. Nah, itu yang saya mau himbau mereka. Begitu kira-kira. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu tonggak ketahanan bangsa dan merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa itu. Kita cintai budaya kita, budaya Indonesia. Siaran berita media warisan budaya Nusantara, WBN, Cabang Redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur.